warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Aprilani Raffianisa Firdaus, kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan melakukan ujian praktek biologi. Selamat menyaksikan. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Salah satu pokok pembahasan di dalam ilmu biologi adalah bioteknologi, di mana bioteknologi di sini dibagi ke dalam bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Salah satu contoh bioteknologi konvensional adalah fermentasi. Pembuatan donat merupakan salah satu proses pengolahan dengan memanfaatkan mikroba, yaitu jenis hamir Saccharomyces cerevisiae yang sering dikenal dengan ragi roti. Saccharomyces cerevisiae digunakan sebagai bahan pengembang pada pembuatan donat atau jenis rerotian lainnya, karena dapat menghasilkan enzim yang dapat merombak gula menjadi alkohol dan gas karbon dioksida. Adanya gas karbon dioksida yang terbentuk selama proses fermentasi mengakibatkan adonan donat mengembang. Rumusan masalah. Bagaimana cara pembuatan donat dalam pemanfaatan fermentasi? Tujuan praktikum. 1. Membuktikan konsep bioteknologi. 2. Mengetahui contoh penerapan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. 3. Membuktikan bioteknologi melalui pembuatan donat. Bab 2. Landasan teori. Bioteknologi adalah terapan biologi yang melibatkan disiplin ilmu mikrobiologi, biokimia, genetika, dan biologi molekuler. Definisi bioteknologi secara klasik atau konvensional adalah teknologi yang memanfaatkan agen hayati atau bagian-bagiannya untuk menghasilkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan jika ditinjau secara modern, bioteknologi adalah pemanfaatan agen hayati atau bagian-bagian yang sudah direkayasa untuk menghasilkan barang dan jasa pada skala industri. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin diciptakan kapten kapal asal Denmark bernama Hanson Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kue menjadi bolong. Kebetulan bagian tengah kue juga sering belum matang, sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Bab 3. Metode penelitian. Alat dan bahan. Baskom, pisin, sendok, wajan, spatula. 250 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam, 3 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh permipan, 1 butir kuning telur, 1 sendok makan susu bubuk, 50 ml susu cair, 70 ml air es, 30 gram margarin, sprinkle, choco chips, meses, glaze rasa vanila, coklat rasa green tea. Cara kerja. Masukkan tepung terigu, gula pasir, permipan, kuning telur, susu bubuk, susu cair, dan air es. Kemudian aduk semuanya hingga adonannya kalis. Selanjutnya, setelah kalis, masukkan margarin, lalu aduk lagi sampai merata. Dan tutup adonan menggunakan kain, lalu tunggu sekitar 15-20 menit. Setelah itu, siapkan wadah dan jangan lupa berikan taburan tepung terigu. Lalu ambil adonan tadi, kemudian bentuk bulat dan berikan bolongan di tengahnya dengan menggunakan jari sampai adonannya habis. Dan simpan pada wadah yang telah diberikan terigu tadi. Kemudian goreng adonan pada api kecil, balik adonan, lalu angkat dan tiriskan. Lakukan langkah tadi pada adonan sampai habis. Yang terakhir, beri glaze pada permukaan donat, kemudian berikan topping sesuai dengan selera. Bab 4. Hasil praktikum. Bab 5. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa donat adalah produk makanan yang terbuat dari fermentasi tepung terigu dengan ragi atau bahan pengembang lainnya. Fermentasi merupakan kegiatan mikrobia pada bahan pangan sehingga dihasilkan produk yang dikehendaki
dan mikrobia yang umumnya terlibat dalam fermentasi adalah bakteri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.